Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau belajar, tapi sebelum belajar kita harus apa ya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Berdoa. Ya, sebelum berdoa, ada satu dulu yang harus kita lakukan sebelum berdoa. Oh iya, oke. Kita mau nyanyi dulu. Nyanyi lagu apa? Siapa yang masih ingat nyanyi lagu apa? Tangan ke atas. Oke, itu lagu wajib kita ya. Oke, terima kasih siapa yang sudah nyanyi ya. Suaranya merdu pagi ini. Oke, siap. 1, 2, 3. Itu dia Fanya sama Dam. Dong. Tangan ke atas, satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, menjadi keempat, buat kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara, empat jari kanan, empat jari kiri, menjadi delapan, buat berkerinci, lima jari kanan, lima jari kiri, dia berdoa. Oke, sikap doanya mana? Sikap doanya. Tutup mata. Sikap berdoa. Tutup mata. Ingat ya, Bunda kasih kode begini berarti speakernya dia nonaktifkan dulu. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita mau lihat siapa hari ini yang mau berdoa. Kita lihat ya, hari ini Bunda punya kartu. Bunda harus gosok-gosok dulu untuk tahu siapa hari ini yang akan sebentar. Hari ini Bunda mau lihat siapa yang akan berdoa. Sebentar. Bunda share ya biar semuanya lihat. Jadi siap-siap. Waktu Bunda gosok namanya sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Sekarang Bunda menggosok namanya. Kira-kira siapakah itu yang akan berdoa? Street. Elhanan hadir atau tidak? Wah, Elhanan hadir atau tidak ya? Oh, ternyata Elhanan izin hari ini. Mamanya sudah konfirmasi. Jadi Bunda ganti ya. Sekali lagi, kita coba lagi. Siapakah yang bisa menggantikan Elhanan? Dia lagi diacak-acak. Oke, sekali lagi. Siap-siap. Nama berikutnya. Wah, huruf A duluan. Siapa ya? Agus. Oh, Agus. Siapa yang hadir hari ini? Agus hadir atau tidak? Agus hari ini. Mana Bunda cek dulu, mana Agus? Adakah Agus? Oh, ada Agus. Manakah dia? Agus, tolong aktifkan kameranya. Selamat pagi, Agus. Wah, tidak ada respon ya. Maka kita beralih lagi, ganti lagi ya. Hari ini kita ganti lagi. Siap-siap ya, siapa ya? Siap-siap. Bunda gosok lagi, satu nama lagi.
Wah, hari ini banyak nama ya digosok-gosok ya. Bunda gosok lagi. Siapakah dia? Wah, huruf A duluan. Adit. Wah, Adit. Ada Adit? Tolong aktifkan. Oke, tolong aktifkan suara speaker itu audionya, lalu semuanya sikap berdoa. Semuanya sikap berdoa, lalu Adit akan berdoa. Silakan Adit. Berdoa tangannya gitu. Kami akan belajar. Lainnya. Pemimpin. Belajar lehai. Amin. Amin. Terima kasih Adit. Good job ya. Terima kasih. Hari ini Adit sudah melaksanakan tugasnya. Bunda mute ya. Bunda mute. Oke. Materi hari ini seperti yang diarahkan tadi Bunda Alda, kita lanjut materinya masih tetap tema tanaman. Jadi sebentar ya Bunda balik dulu untuk presentasinya biar anak-anak dan mama dan papa hebat bisa lihat di kamera sehingga tidak terlambat ya. Oke, tadi kita sudah nyanyi, kita sudah doa, sekarang kita mau belajar tentang apa ya? Wah, dia sedang ini ya loading. Oke, pertanyaannya, pernahkah anak-anak mendengar botani? Pernah dengar? Kalau yang sudah dengar kasih jempol biar Bunda periksa siapa yang sudah pernah dengar itu. Kasih jempol saja. Yang sudah pernah. Mana Bunda lihat? Oh, belum ada ya? Oke, belum ada. Maka sebelum kita tahu botani, mari kita lihat dulu videonya seperti apa. Ya, kita lihat videonya. Simak dulu penjelasannya, tidak lama ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di lingkungan sekitar kita biasanya terdapat pohon, bunga, rumput, atau buah-buahan ya, yang hidup di sekitar kita. Tumbuhan tersebut ada yang sengaja ditanam dan ada yang tumbuh liar. Dalam cabang ilmu biologi, tumbuhan-tumbuhan ini dipelajari lebih spesifik pada ilmu botani. Lalu, apa sih sebetulnya pengertian botani itu? Secara bahasa, botani berasal dari bahasa Yunani, yakni boten, yang berarti rerumputan atau padang pengembalaan. Nah, dari bahasa ini kemudian terciptalah pengertian botani ya. Apakah itu? Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan atau studi tentang organisme di kingdom Plantae. Lalu Father of Botany. Nah, teman-teman tahu siapakah yang dijuluki sebagai Bapak Botani? Ini dia petunjuknya, ini fotonya. Botani modern merujuk kepada kebudayaan di Yunani kuno, terutama Theophrastus sekitar 370 sampai dengan 287 sebelum Masehi. Seorang murid Aristoteles yang menemukan prinsip botani. Ia juga dikenal sebagai Father of Botany. Nah, jadi siapakah Father of Botany? Beliau adalah Theophrastus ya, muridnya Aristoteles. Beliau terkenal karena karyanya Enquiry into Plants dan On the Cause of Plants, yang merupakan kontribusi utama bagi ilmu botani hingga abad pertengahan, hampir 17 abad setelah buku tersebut ditulis. Hasil observasi dan tulisan-tulisannya berhubungan dengan kualitas medis dan kekhasan tumbuhan yang luar biasa akurat, bahkan sekelas dengan dunia pengetahuan saat ini. Pengetahuannya diajarkan kepada kelompok siswa yang ikut bersamanya meneliti kekhasan tumbuhan. Melalui keahliannya, menemukan tanaman obat belladonna, mekardelima, sena, dan resepnya dituliskan dalam gulungan naskah. Lembaran gading dilapisi dengan lilin lebah berwarna sebagai media papan tulis untuk belajar bersama siswanya. Lalu, julukan ahli botani. Seorang yang ahli dalam bidang botani disebut dengan botanis. Dalam hal ini, para ilmuwan akan mempelajari segala hal yang berhubungan dengan tumbuhan. Oh iya Sobat Bio, ahli botani tidak hanya mempelajari tumbuhan loh. Oh iya Sobat Bio, ahli botani ini tidak hanya mempelajari tentang tumbuhan loh. Mereka juga harus mempelajari tentang jamur, bakteri,
lumut, kerak, dan alga. Lalu perkembangan ilmu botani. Oke, Bunda mundur ya. Ternyata botani ini ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan seperti sekarang ini. Kita belajar tentang tanaman. Jadi bidang ilmunya tuh disebut botani. Oke, kemudian ahli yang buat untuk menelitinya itu disebut botanis atau ahli botani. Nah, sekarang tugasnya anak-anak hari ini Halo sobat, bereksperimen sebagai video di sini. seorang botani ya. Bereksperimen sebagai seorang botani. Jadi eksperimennya apa ya Bunda? Aduh, apakah sulit Bunda? Oh sebentar, tidak sulit ya. Sebentar, Bunda akan share apa yang harus kita lakukan hari ini. Kita buat herbarium jurnal. Jadi buku yang di dalamnya isi daun-daun. Itu bahasa hari-hari ya untuk kita kaum awam. Kemudian apa lagi? Jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama, anak mengenal salah satu bagian tumbuhan lebih spesifik dedaunan dan bunga di sekitar rumahnya. Jadi kalian hari ini belajar di luar rumah. Kalian akan keluar ke rumah dan cari daun-daun atau bunga di sekitar rumah. Kemudian kedua, anak bisa membuat jurnal. Jadi jurnal itu seperti buku, ya seperti buku. Bunda punya contoh. Jadi di dalamnya tuh ada buku-buku, ada bukan buku ya, ada daun-daun yang ditempel. Nanti Bunda arahkan tentang apa? Tentang tumbuhan atau tanaman dedaunan di sekitar yang tadi sudah diambil di sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, anak belajar apa hari ini? Anak akan lebih dekat dengan alam, dengan mencintai alamnya ya, karena kita diajar ya untuk mencintai alam sekitar, untuk menjaganya. Kemudian, apalagi Bunda selain tujuan pembelajarannya? Jadi hari ini proyek herbarium jurnalnya, Bunda kasih warning ya, dikumpulkan hari Sabtu, 30 September 2023, batas jamnya tuh 13.00 WIB di sekolah. Ya, jadi proyeknya dikumpulkan hari Sabtu, jadi disiapkan dari hari ini. Ya, langkah-langkah kerjanya. Contohnya ya, Bunda hari ini sudah ambil daun nih. Contoh, ini yang daun di sekitar Bunda. Jadi anak keluar di sekitar rumah dan memetik sendiri tanaman, daun dan bunga yang unik. Yang unik ya, di sekitar rumahnya. Tidak boleh jenis daun yang digunakan untuk konsumsi. Contohnya daun singkong, katok, itu tidak boleh ya, karena sudah dikenal anak-anak. Harus yang unik. Ya. Kemudian yang kedua, anak menyusun dan menempel tanaman yang dipetiknya pada kertas dan dipres dengan lakban bening. Kemudian langkah ketiga apa Bunda? Anak mencari tahu nama dari tanaman yang diambilnya menggunakan Google Lens. Kemudian ditulis pada jurnal sesuai pada tanamannya. Nanti Bunda ajar bagaimana cara pakai Google Lens ya. Kemudian keempat, anak mengirimkan foto dari memetik, proses press dengan lakban, dan menulis namanya dikumpulkan di classroom. Linknya sudah anak-anak sudah masuk ya, mama sudah membantu untuk masuk ke classroom. Fotonya dikumpulkan, proses, ingat, foto yang dikumpulkan itu proses dari memetik, proses pressnya, dan menulis namanya. Sekarang Bunda mau ajar dulu. Bunda, Google Lens ini yang mana Bunda Google Lens? Oke. Sebentar, Bunda ambil HP satu dulu. Sebentar ya, Bunda ambil HP karena ini harus ditujukan kepada anak-anak. Bisik-bisik dulu buat mama atau tante atau kakak yang antar. Bantu saya ya sebentar pakai Google Lens. Bisik-bisik, bisik-bisik sekali. Siapa yang menemani? Bantu saya ya untuk pakai Google Lens. Oke, Kyle sudah bikin. Oke, sip, good. Terima kasih ya. Sebentar, Bunda ambil HP satu dulu untuk ini.
Oke, Bunda punya HP di sini. Sudah dengar suara Bunda? Kasih jempol aja, Bunda lihat. Suaranya. Wah, Jen, jangan kasih kayak gini, Jen. Jen, jangan kasih kayak gini, harus kayak gini, Jen. Sudah dengar suaranya? Oke. Perhatikan ya, buat Mama. Ya, siapa? Sudah ketemu HP-nya. Oke, sekarang kalian ketik di Google Chrome. Bunda sudah klik ya. Nanti dilakukan setelah kelas ini ya. Kalau mau sekarang nanti lama ya, anak-anak lagi pakai HP untuk digunakan. Ya, tampilannya seperti ini. Ada nama Google-nya. Nah, nanti tinggal pilih nih yang ada kameranya. Bunda klik. Bunda klik ya, Bunda klik. Bunda, sudah Bunda. Oh, oh siap. Oke, ya nanti ada kameranya. Bunda foto ya. Bunda foto dulu kamera ininya. Bunda foto dulu tanaman yang Bunda ambil tadi. Bunda mau cek namanya apa. Bunda juga tidak tahu namanya apa ya. Bunda mau foto dulu ini kira-kira namanya apa ya. Lalu tinggal klik saja. Dia lagi cari. Oh, ternyata tanaman yang Bunda ambil ini namanya pakis. Tapi tidak bisa dimakan. Ya, tanaman paku atau pakis ini tanaman hias saja. Oke? Jadi sudah bisa ya. Hari ini literasi digitalnya itu pakai Google Lens. Ya, daunnya sudah dikumpulkan, difoto gambarnya, baru diketahui namanya. Oke, mudah ya. Nanti Papa dan Mama bantu, kakak, tante, om. Oh, pokoknya mereka bisa ya. Karena kalian masih kecil. Wah, Jen kenapa nangis? Jen kenapa nangis? Wah, jangan nangis ya. Bunda nanti jadi nangis, jadi sedih. Oke, berikutnya. Bunda mau setelah lakukan itu semuanya, kalian bikin proyeknya. Bunda mau share dulu. Bunda jurnalnya bentuknya kayak gimana, Bunda? Jurnalnya itu bagaimana? Perhatikan ya, jurnalnya kayak begini. Jurnalnya seperti ini, bisa lihat ya. Daunnya dipetik lalu dipres dengan lakban bening. Ini contohnya ya. Oke, jadi hari ini Bunda arahkan saja, sisanya kalian akan bermain di luar sekalian mempres daun-daun yang sudah dipetik atau bunga. Ini contohnya ya. Oke, siap? Ada yang mau bertanya? Bunda buka kasih kesempatan. Mungkin Mama dan Papanya masih bingung bagaimana. Boleh Bunda buka pertanyaan dulu. Sebelum Bunda lanjut ke slide berikut ya. Ada yang mau bertanya? Banyak. Apa, Aron? Bunda. Oke, kenapa sayang? Bapak Boleh lebih dari satu. Harus lebih dari satu. Sampai 10 juga boleh, sebanyak yang Aron bisa ambil. Yang penting unik. Tidak boleh tanaman yang biasa dikonsumsi, seperti sayuran, jangan ya. Harus tanaman-tanaman unik di sekitar rumah. Harus di sekitar rumah, cari yang unik-unik, bunga yang unik-unik. Siap, Aron? Oke, terima kasih Aron. Tolong speakernya. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk barangkali ada yang kurang mengerti. Sudah ya? Ada yang mau bertanya lagi? April mau tanya apa? Iel mau tanya apa? Bunda. Herve mau tanya apa? Tanya Bunda, satu daun hanya satu. Ya. Bagaimana sayang? Mama tolong bantu bagaimana? Bunda, kalau satu daun hanya satu macam daun hanya satu saja atau bisa lebih? Satu daun satu jenis saja ya. Satu jenis ini satu modelnya saja. Kalau misalnya pakai sini satu saja. Ya, Bunda. Saya ambil contoh ini karena sebelum dia mekar. Mekar, iya, Bunda. Oke, jadi kalau yang sudah mekar, cari yang mekar ya, jangan yang ambil yang ini. Iya. Oke. Iya, Bunda, makasih, Bunda. Oke, berikut siapa lagi? Tolong mikrofonnya dimatikan. Berikut siapa lagi sebelum kita beralih ke sesi berikutnya atau slide berikutnya? Bunda Rich, Bunda. Oke, boleh Mama, silakan. Foto yang dimasukkan ke Google Classroom itu foto punya saja atau proses anak
Kerja Proses anaknya harus muncul di foto ya, karena kita mau nilai nih anaknya yang bekerja. Mamanya hanya membantu, jadi fokusnya untuk anak. Jadi kalau anak memetik foto, anak bantu untuk proses lakban di foto. Kemudian anak tadi proses lakban, dia menulis, harus ada prosesnya juga. Bisa. Mau ambil daunnya sebanyak mungkin juga terserah mama dan papa, sebanyak dan semampu atau sekuat anak. Siap, Bunda, Ya? siap. Oke, terima kasih ya Bapak. Jangan lupa lakban dengan lakban bening. Ada lagi yang mau bertanya? Bunda, kelas 14 daun Kak Bunda. Terserah. Kalau memang Shalom mampu sampai 14, boleh. Kalau sampai 10, Ibunda sampai 10 saja, boleh. Semampu Shalom, ya. 15 boleh Kak Bunda. Oh, 15, boleh. Mau tambah naik lagi, tawarnya mau tambah naik, silakan. Yang penting kuat, lakbannya, Ya petiknya. Bunda, Bunda. Oke, terima kasih Shalom. Tolong speakernya di off dulu. Berikut siapa lagi? Ada yang masih bingung? Bisa? Oke, semua sudah mengerti ya. Kalau nanti ada kesulitan boleh japri Bunda. Sekarang kita mau lihat slide berikutnya apa ya Bunda. Setelah Bunda arahkan kayak begini, kita harus kemana lagi Bunda? Kita lihat slide berikutnya. Oke, kita tutup dengan lagunya ya. Lagunya kita dengar sama-sama dulu. Akar dalam tanah, pohonnya berdiri, rantingnya bercabang, tumbuh daun lebat, ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin pohonnya bergoyang-goyang. Ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin pohonnya bergoyang-goyang. Akar dalam tanah, pohonnya berdiri, rantingnya bercabang, tumbuh daun lebat, ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin pohonnya bergoyang-goyang. Ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin pohonnya bergoyang-goyang. Oke, itu lagunya ya. Sekarang Bunda mau tutup pertemuan kali ini dengan siapa yang akan berdoa tutup. Sebentar, Bunda buka dulu. Siapa yang berdoa tutup doa tutup ya? Bunda, Siapa ya? Ya, siapa ya? Siapa ya? Ya, siapa Aron? Oh, sebentar sayang. Harus kita lihat dulu siapa hari ini yang akan berdoa. Siap-siap namanya, Bunda akan gosok. Wah. Wah, siapakah ini? Oh, Wanda kemarin sudah ya. Wanda kemarin sudah, jadi Bunda pindahkan lagi. Berikut. Bunda cari lagi ya, Wanda kemarin sudah ya. Oke Wanda, kemarin sudah doa ya? Iya, ada yang bertanya ya. Sebentar Bunda mau lihat pertanyaannya dulu. Ada yang bertanya apa ya pertanyaannya? Proyeknya, ya proyek jurnalnya tuh dibawa ke sekolah hari Sabtu. Bunda tunggu ya. Karena nanti ada pameran, jadi kita perlu itu, jadi kembalikan ke sekolah ya. Nanti proyeknya dikumpul hari Sabtu. Bunda tunggu ya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke siapa yang doa tutup? Gosok.
Gosok, gosok, gosok. Wah, ada yang sudah kelihatan. Huruf C, Cici. Siapakah Cici? Ada hadir? Oke, Cici, silakan berdoa. Aktifkan speakernya. Sikap doa mana? Sikap doa. Sikap doa sebelum Cici berdoa. Sebelum Cici berdoa, sikap doanya mana? Hari ini pertemuannya singkat ya, karena kalian akan bermain di luar dengan papa dan mama untuk memetik bunga atau daun ya. Oke, silakan Cici, silakan berdoa. Duduk lipat tangan. Bunda dan teman-teman. Bilang Bunda dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah selesai belajar dan bermain. Kami sudah selesai belajar dan bermain. Sekarang kami mau selesai. Sekarang kami mau selesai. Kiranya Tuhan Yesus mau jaga Kiranya Tuhan Yesus mau jaga supaya besok kami bisa kembali belajar. supaya besok kami bisa kembali belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pelafalan Cici bagus ya, sudah jelas. Terima kasih Cici, terima kasih Papa yang sudah membantu. Oke, sampai ketemu besok. See you. Dadah, Bunda. Dadah. Dadah. Boleh aktifkan. Dadah, Bunda.